Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Ya. Hari ini kita akan sehat semuanya. Tetap semangat ya di kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Bapak Bacakan semangat belajarnya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal transportasi darat, laut, dan udara. Hari ini kenapa Bapak jelaskan materi transportasi? Karena itu penting, karena di dalam sebuah industri pariwisata itu memerlukan sektor tersebut, yaitu yang adalah transportasi. Kenapa begitu penting transportasi? Karena transportasi merupakan salah satu sarana ya untuk menuju ke tempat tujuan yang kita inginkan, ya kita bawa wisatawan kita untuk menuju ke tempat yang apa yang kita buatkan paketnya, ya paham? Oke, sampai saat ini masih paham semuanya? Oke, terima kasih. Ya, hari ini Bapak akan memperkenalkan yang namanya ini adalah tim, ya. Segala sesuatu itu dibentuk adanya tim, ya, tim. Nah, ini adalah contoh tim, ya. Dalam arti kalian Bapak kalau tidak perlu melihat atau memperbandingkan dengan lain. Ini Bapak menggunakan kalian sebagai metode sarana pembelajaran Bapak, ya. Bapak tempel di sini dulu. Mengapa di dalam sebuah industri atau perusahaan kita memerlukan karyawan? Tahu karyawan? Tahu. Karyawan itu? Ya, karyawan itu adalah pegawai yang bekerja di salah satu perusahaan, ya. Itu ya, kalian ini nanti akan menjadi karyawan dan mudah-mudahan menjadi juga pengusaha. Amin. Nah, amat lah. mengapa Bapak mulai dari tim dulu, ya, dari tim, karena penting ini tim, ya, karena di dalam tim ini ya ada namanya di tim ini yaitu kerja sama, ya, kerja sama. Kalau kerja paksa itu sejarah itu Romusa namanya, ya. Oke, karena di dalam sebuah tim itu ada namanya kerja sama, ya, kerja sama. Kenapa pentingnya kerja sama? Karena di dalam sebuah kerja sama itu untuk mencapai tujuan, ya. Kerja sama itu dibuat untuk mencapai tujuan, ya. Oke. Adapun tujuan itu adalah membuat paket, ya kan, kerjasama membuat paket tur, ya, paket tur untuk membawa calon-calon wisatawan dari domestik maupun mancanegara, ya. Tujuannya itu kemana? Ya, ke destinasi, ya, destinasi wisata. Untuk kemarin pelajarannya apa? Perjalanan itu healing, atau liburan, ya, liburan, ya, healing, ya, menikmati, ya, dan juga mencari namanya pengalaman. Oke, ya. Setelah kalian membuat kerjasama dalam sebuah tim, ya. Kerjasama dalam sebuah jangan ribut, ya. Dalam sebuah kerjasama di dalam tim membuat paket tur, yaitu tujuan yaitu ke destinasi wisata. Sebelum kalian ke destinasi wisata, kalian harus memahami namanya peta wisata yang ada. Kita tidak usah jauh-jauh, yang ada di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada berapa kabupaten? 4. Ada 12, 18. Salah. 34. Ada 13 kabupaten kota, ya. Nah, ini dia. Ada 13 kabupaten kota. Jadi di Kalimantan Selatan itu ada
dua kota ya, satu namanya Kota Banjarmasin, satunya kota administratif yaitu Kota Banjarbaru, di mana sekarang itu ibu kota provinsi Kalimantan Selatan itu telah pindah ke Kota Banjarbaru ya. Sekarang Banjarmasin menjadi kota perdagangan ya. Jadi kita harus memahami sekarang bentuk mengurus segala sesuatu, unit usaha atau segala macam itu kalian harus nanti ke Kota Banjarbaru. Tapi kalau untuk berbisnis, berniaga bisa ke Kota Banjarmasin ya. Oke, kalian pahami dulu yang namanya peta wisata ya. Ini Kalimantan Selatan, atau bisa lihat di sini ya, di sebelah Bapak ini nanti ada peta Kalimantan Selatan Bapak lihat ya. Oke, di 13 kali kota ini ada namanya, tadi ada 2 kota, kemudian kita di sekolah kita ada Kabupaten Banjar. Banjar. Kemudian ke atasnya lagi Kabupaten Tapin ya. Setelah Kabupaten Banjar ke atasnya lagi Tapin, kemudian Tapin. Habis itu ke atasnya lagi ada Hulu Sungai Selatan ya, Hulu Sungai Selatan. Setelah ke Hulu Sungai Selatan ada lagi namanya Hulu Sungai Tengah. Setelah Hulu Sungai Tengah ada Balangan, kemudian ada Tabalong, kemudian di kirinya lagi ada Hulu Sungai Utara. Turun lagi ke bawah ada Barito Kuala ya. Ada apa lagi? Nah, kalau di Kalimantan Selatan ada namanya Banua 5 dan Banua 6. Jadi sebelum kalian memahami tentang menuju ke tujuan wisata, kalian harus pahami dulu, kuatkan dulu di organisasi ya, di organisasi kalian ya. Ini kalian sebagai perusahaan ya, perusahaan ya. Setelah kalian ada di lingkaran perusahaan ini, kalian bekerja, membentuk tim ya, ngobrol, berdiskusi. Jadi kalian tentukan hubungan kerjasama kalian sesuai divisi kalian. Ada nanti divisi tiket, kemudian ada divisi perjalanan atau paket, kemudian ada divisi penjualan, sales ya. Nah, kemudian setelah itu terbentuk, kalian tentukan pola kerjasama kalian, membuat paket, kemudian tentukan tujuannya ke destinasi wisata. Nah, kemudian tawarkan dari 3 unsur ini, liburan yang menyenangkan, bikin brandingnya, healing ataupun menikmati kehidupan yang lebih indah, berlibur dan juga menikmati pengalaman yang indah. Kemudian setelah itu baru kalian pahami dulu posisi petanya ini ya. Oke, kalian pahami posisi petanya. Ya, Bapak tempel, nanti bisa ada Bapak jelaskan juga. Nanti kalian jangan lupa like and subscribe channel UPW TV ya. Nanti bisa like di situ ya. Kalian pahami peta ya, peta Kalimantan Selatan. Ketika kalian mendapatkan tamu dari Jawa atau dari Sumatera, dari Kalimantan tetangga, provinsi tetangga kita, kemudian Sulawesi, Maluku, kemudian Papua. Kalian harus pahami rute Kalimantan Selatan. Jangan sampai kita sebagai orang lokal di sini, orang Kalimantan tidak mengerti dan tidak memahami jalur-jalur yang ada di Kalimantan Selatan. Paham semuanya? Oke? Nah, kalian setelah memahami rute peta ini, kalian tentukan paket yang murah kemana, ya? Paket murah terdekat kemana? Otomatis yang paling paket termurah adalah Banjarmasin. Ya, Banjarmasin itu paket paling termurah. Ketika kalian ada di bandara, dapat ketika kalian jual bisa melalui internet dan juga bisa melalui promo kalian di TV maupun di YouTube dan produk-produk aplikasi digital kalian ya. Setelah kalian memahami peta ini, tentukan pasarnya ya. Kalau arahnya ke Tanjung Parak Tamiang Layang itu pasti mahal ya, apalagi ke Tamiang Layang. Harus bisa kalian memahami di setiap waktu, walaupun kita di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan pun pasti akan berbeda yaitu logatnya. Jadi kalian harus ada belajar logat-logat bahwa
Alua, ya kan, logat-logat hulu sungai, logat-logat yang karena itu namanya budaya ya, kearifan lokal. Jadi walaupun kita satu provinsi, tapi bahasa pun bisa kadang-kadang berbeda ya. Kayak misalnya kita ke hulu sungai selatan, itu ada di atasnya itu lagi ada namanya destinasi wisata Loksado. Nah di sana memakai bahasa Dayak Loksado. Kemudian ke Balangan itu memakai bahasa Dayak Maanyan dan Lawangan. Kemudian pindah lagi ke Tanjung, di sana ada lagi orang Dayak dan juga campuran dari berbagai suku. Jadi ada bahasa-bahasa yang harus kita pahami juga, karena kita harus pahami dulu di tempat kita. Baru kita nanti ketika kita sudah luas pengalaman dalam memahami provinsi kita, baru kita bisa belajar kembali ke provinsi-provinsi lainnya. Ya, paham? Paham. Oke, setelah kita paham dengan peta pemetaan ini, kemudian kita tentukan seperti apa sarana dan prasarana yang akan kita pakai untuk menjemput wisatawan. Yaitu yang pertama pasti ada namanya pesawat. Pesawat terbang. Betul ya. Ada mungkin pesawat apa? Pesawat radio kah? Pesawat kapal. Tahu ini ya. Ya, nah ini Bapak tadi menggunakan tidak tahu ini, itu artinya lokal Kalimantan Selatan. Pesawat, mana ini pesawat? Nah, ini adalah salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, milik negara Republik Indonesia, kebanggaan kita, yaitu Garuda Indonesia. Pesawat maskapai ini adalah pesawat yang memiliki rute seluruh Indonesia dan luar negeri. Yang perlu kita bangga, ini adalah maskapai kebanggaan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia ya. Walaupun juga bukan cuma Garuda, ini adalah Garuda kepemilikan dari pemerintah provinsi, bukan pemerintah, mohon maaf, pemerintah Indonesia ya. Jadi ini maskapai yang dikelola oleh BUMN, Kementerian BUMN yang ada di negara kita ya. Kebanyakan para penumpang itu lebih praktis menggunakan pesawat karena rutenya lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Mengapa harus menggunakan pesawat? Ya benar kata Pak Adit tadi ya. Yang pertama cepat. Nah. Yang kedua apa? Menghemat ya, hemat waktu, menghemat ya. Bisa Bapak lihat, menghemat ya. Kemudian ketiganya apa? Yang pertama cepat, yang kedua menghemat, yang ketiga selamat ya. Jadi tingkat keselamatan di penerbangan itu cukup tinggi. Makanya ketika kalian nanti suatu saat akan, bahkan mungkin nanti kalian akan naik pesawat, itu kalian akan diperiksa. Jadi sebelum kalian menaiki pesawat akan diperiksa sangat ketat ya, dan tidak bisa sembarangan masuk ke sana, masuk ke sini. Karena di pesawat ini keselamatan kerja K3-nya itu sangat sensitif dan sangat paling ketat ya dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Karena pesawat ini mengedepankan keselamatan yang utama ya, keselamatan. Jadi ketika pesawat ini, nah selain daripada maskapai penerbangan Garuda Indonesia, maskapai swasta kita di Indonesia apa aja? Ayo apa aja? Apa aja maskapainya? Ada Citylink ya. Citylink ini walaupun satu grup dengan Garuda, juga ada juga saham dari swasta juga ya. Kemudian Lion Air ya, kalian harus pahami dulu Lion Air. Kemudian apa lagi? Batik Air ya.
Kemudian Wings Air. Apa lagi? Sriwijaya. Yang sering rute kemana aja ya. Kemudian yang sekarang rute dari Banjarmasin ke Bali itu ada namanya Air Asia ya. Air Asia ya. Air Asia sekarang ada memberikan kesempatan paket tujuan ke Bali ya. Ada yang paham tentang sudah maskapai penerbangan sebagai maskapai paling aman ya, walaupun tidak menutup kemungkinan segala sesuatu hal seperti Bapak sampaikan di materi pembelajaran sebelumnya ada namanya force majeure, tapi tingkat daripada keselamatan dan paling ketat itu adalah pesawat terbang ya, karena pesawat terbang itu berhubungan dengan konsentrasi tinggi seorang pekerja ya, pekerja seperti pilot, pramugari, terus sebuah pemeriksaan dari security service di bandara, kemudian pengelolaan barang-barang drop logistik itu di maskapai atau mulai dari bandara sampai di maskapainya itu sangat tertib ya, dan juga tidak boleh sembarangan ngobrol ataupun ngomong berbicara hal-hal yang sensitif ya, seperti berbicara hal-hal yang kalian akan pasti bisa ditangkap ya, langsung diamankan dan tidak jadi terbang ke Kalimantan Selatan ya, atau ke provinsi lainnya. Paham? Jadi suatu hari nanti, suatu saat kalian nanti menggunakan pesawat terbang, hindari kalimat-kalimat menggunakan kalimat-kalimat yang sangat berbahaya ya, dan juga ketika kalian membawa barang-barang yang tidak dianjurkan oleh penerbangan seperti alat tajam, kemudian alat-alat berbahaya, cairan dan berbahaya, itu pasti akan disuruh tinggal ya. Bahkan kalau kita membawa barang-barang berbahaya atau barang-barang haram, wah itu kita langsung otomatis diamankan dan dibawa ke pihak berwajib ya. Paham? Oke. Setelah pesawat, kemudian ada namanya kapal. Kapal yang ada di air apa namanya? Kapal laut. Kapal laut, benar ya. Kapal laut. Kapal laut. Itu ya, baik, sebetulnya. Itu ya. Kapal laut ya. Ini kapal laut. Ya, seperti pesawat. Pesawat ini bisa menampung hampir ratusan, paling banyak itu paling 300, hampir 400 penumpang. Kalau kapal laut ya, ini bisa ribuan ya, ribuan. Jadi kapal laut ini rutenya kita Banjarmasin, paling terdekat adalah Surabaya. Dulu ada pelayanan ke Semarang, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang lebih banyak, setiap harinya pelayanan melalui kapal laut itu naik Banjarmasin Surabaya, Surabaya Banjarmasin. Ada yang pernah naik kapal? Sudah? Kemana adik? Ke Sanata. Naik kapal berarti? Dari Batu Licin. Balikpapan. Oh, Balikpapan ke Sanata naik kapal. Oh, Samarinda. Ya. Kemana aja? Oh, naik ferry. Naik pesawat penyebaran. Batu Licin Kota Bali. Oh ya, itu bisa kapal laut dan sejenisnya atau ferry ya. Ini ferry dan juga kapal laut. Jadi kalau kayak Banjarmasin dan Surabaya itu pakai ferry. Ferry kita ada dari Malautan, kemudian kapal Timutu. Totalnya berapa jam biasanya? Kalau Banjarmasin Surabaya itu kurang lebih 18 jam bila tidak ada delay. Seperti pesawat, walaupun cepat kadang-kadang bisa delay. Dari Banjarmasin ke Jakarta itu total perjalanan 1 jam 45 menit. Kalau dari Banjarmasin ke Surabaya hanya 45 menit kalau pesawat. Hah? Dan pastinya harga dari pesawat tergantung maskapainya. Kalian memakai maskapai bisa yang punya pemerintah ataupun swasta, tergantung variasi. Bisa kalian cek di aplikasi penjualan online tiket ya. Kalian bisa pilih harganya berapa. Yang berisi duit yang lebih ya. Kalau kita
membawa apa, kalau kita sesuai budget kita bisa menggunakan kapal laut. Kapal laut harga ekonomi paling mahal 500.000 itu udah paling mahal, tapi rata-rata udah berkisar 200, tergantung posisi klasifikasi kelasnya ya. Ada ekonomi, kemudian ada apa itu, apa lagi, ada kelas ekonomi, ada superior, mungkin ada premium, dan mungkin ada VIP ya. Oke, kita tempel ini kapal laut. Selain kapal laut, apa aja lagi yang untuk kita membawa bis ya? Bis apa lagi? Bis perjalanan wisata. Bisa melihat sudah kapal laut seperti apa? Bisa. Ya. Ya, ini kapal laut ya. Oke. Dengan kapal laut. Ya. Bis Pak, bis kayu. Kemudian asisten. Bis, ya. Ya. Kalau di darat kita biasanya naik apa? Bis, benar. Namanya bis pariwisata ya. Ini bis pariwisata. Ya, sama itu. Jadi dijelaskan ada bis pariwisata. Namanya ini bis pariwisata ya. Bis pariwisata. Ini bis pariwisata bisa menampung sekitar puluhan ya, paling banyak 60 ya. Kursi ada yang 3, ada yang 50, nanti ada duduk di gang. Jadi kita nanti akan membawa wisatawan kita menggunakan bis. Kalian udah sering pasti melihat udah bis pariwisata. Nah, ini yang berdasarkan harganya tergantung kita buat paketnya, mau pakai bis ya. Jadi ada bis, kemudian ada mini bis ya, mini bis. Nah, ini mini bis ini bisa sekitar paling banyak banter 30 orang. Itu kalau dipenuhin ya. Kalau 30 ini sangat bisa ya. Kalau ini paling banter kalau kita bisa hitung kursi paling 20-an ya. Ada bisa nanti duduk di gang ya. Bisa duduk di gang, kan ada di dalam bis itu di gang. Tergantung rutenya ya. Kalau misalnya destinasi kita mau ke daerah gunung atau pegunungan yang tinggi atau sesuatu yang tergantung jalan rayanya, otomatis kita harus memilih bis yang mini bis ya, yang sesuai dengan rute, karena kita Kalimantan Selatan itu rutenya ada bukit, kemudian ada gunung, jadi kita harus sesuaikan. Kita sebagai seorang nanti yang bekerja di Biro Travel, kita harus buatkan paket sesuai dengan apa yang kita jual ya, sesuai dengan paket hematnya. Paham sampai sini? Paham. Oke, sedikit lagi Bapak jelaskan. Ya. Ini kita tempel saja di sini ya. Tempel. Oke. Ya. Tapi kayak gini. Ya. Oke. Ini bis ya. Bis dan mini bis ya. Sampai saat ini imajinasi kalian sudah bisa menangkap. Sudah bisa menangkap apa yang akan kita lakukan. Sudah bisa menangkap? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, ya. Artinya inilah kalian sebagai calon yang akan bergerak di dalam industri pariwisata harus memahami ya sebuah kerja tim, ya kerjasama. Ya. Kemudian kalian pahami rute wilayah kita. Kemudian sesuaikan paket yang akan kita jual, tawarkan. Bisa menggunakan kapal laut. Kalau kita yang orang yang datang dari pulau sebelah itu mau tidak mau bisa menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Kalau kita membawa wisatawan lokal domestik kita bisa menggunakan mini bis ataupun bis besar. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke. Kemudian kalau kita di perairan laut yang tidak bisa dilewati oleh kapal yang terlalu besar, kita menggunakan speedboat ya. Ini kayaknya tadi Bapak bilang kita harus pahami ada peta ya, peta di sini. Nah, peta. Karena kita ada namanya Pulau Kota Baru. Jadi kadang-kadang kita harus tidak
pelayanan daripada kapal laut, belum tentu ada pelayanan ke Kota Baru. Jadi Anda bisa menggunakan kapal perintis ya, atau bisa menggunakan ferry. Kalau kita wisatawan kita punya uang lebih, kita bisa tawarkan menggunakan speedboat. Jadi speedboat ini adalah salah satu yang bisa merintis masuk ke aliran-aliran sungai kecil, kanal-kanal, dan juga bisa melalui perairan laut ya. Oke. Jadi secara kurang lebih aja seperti tugasnya kapal laut ya. Oke. Bapak tempel dulu. Ya. Oke ya. Kita sandingkan di sini. Nah, kalaupun tiba-tiba nanti kalian membawa wisatawan yang ingin berkunjung ke pasar mana, ke pasar terapung maupun ke sungai, kalian bisa membawa wisatawan kalian ke salah satu tempat destinasi yang futuristik ya, seperti pasar terapung lokal yang sekarang ada di Kota Banjarmasin maupun di Lok Baintan. Jadi kalian bisa menawarkan kepada wisatawan kalian menggunakan sampan atau perahu ya, perahu. Isinya atau jukung kalau bahasa Indonesia jukung ya. Keren di sini. Ya. Jadi kalaupun nanti kalian ini bisa, memang kadang-kadang wisatawan kadang-kadang bisa merasa jenuh dengan transportasi pada umumnya. Kalian bisa menawarkan kepada calon wisatawan menggunakan sampan tradisional atau perahu tradisional yang khas dari kita Kalimantan Selatan, sampan atau perahu atau jukung bahasa lokalnya ya. Kemudian apabila ada sesuatu atau wisatawan yang menginginkan paket individu atau paket perorangan, kalau dia hanya sekeliling Banjarmasin, Banjarbaru, dan dia tiba-tiba mempunyai sedikit sensitif dengan bisa dia naik bis atau naik minibus atau naik, kalau untuk darat saja kalian bisa menggunakan Gojek online ya. Atau kalian bisa langsung kalian merangkap sebagai tour guide, merangkap menjadi pemandu wisata. Jadi kalau cuma perorangan kalian bisa pakai motor kalian sendiri. Kadang-kadang ada tipe-tipe wisatawan yang suka dia sendiri ya berwisata. Jadi kadang-kadang bisa kalian tawarkan langsung paket yang langsung menggunakan sepeda motor saja ya, karena nih sepeda motor ini paling bisa menembus segala medan darat ya, ke gunung bisa, ke pantai bisa, ke laut saja tidak bisa ya. Oke, terbang juga tidak bisa. Mungkin nanti ada produk yang bisa terbang tapi di ketinggian yang mungkin tergantung apakah bisa menghadapi guncangan-guncangan awan ya. Oke, paham sampai sini? Oke. Ya. Inilah materi kita sesederhana ini kalian memahami, harus kalian pahami transportasi sarana pendukung dari materi industri pariwisata kita hari ini ya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Oke. Paham? Akhirnya sedikit nanti akan Bapak ulang kembali, akan Bapak tes kalian untuk bagaimana bisa memahami secara sederhana ya. Kalian bertugas sebagai seorang ini, kita akan nanti praktek langsung di lapangan menggunakan contoh sederhana simulasi kapal laut, bis dan pesawat ya. Memahami speedboat, minibus, dan juga memahami juga alat-alat sarana penunjang dalam melakukan moda transportasi pendukung sarana dalam kalian sebagai seorang tour guide atau pemandu wisata. Nanti the next materi pembelajaran juga kita memahami akomodasi pendukung dari setelah ini. Tidak mungkin tidak menginap ya, pasti yang namanya mengantuk. Kalau mengantuk itu pasti perlu tempat istirahat ya, pasti memerlukan tempat istirahat. Itu namanya akomodasi ya. Baiklah, akhirnya waktu yang memisahkan kita
untuk materi kita berikutnya ya. Dan jangan lupa pelajari ini sesederhana ini untuk kalian bisa nanti praktek secara langsung. Ya, paham? Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.